semuanya, kembali lagi di channel Little Charlan. Nah, hari ini aku mau cerita pengalamanku menyusui anak selama 2 tahun 3 bulan. Berhasil menyapih seluruhnya itu 2 tahun 3 bulan. Nah, aku mau cerita perjuangannya dari awal sampai menyapih. Mungkin agak panjang karena ini sekalian dokumentasi juga. Nah, jadi tuh ini sambil saya lagi nemenin ini ya, anak main di taman. Nah, jadi tuh waktu kan berlanjut dari video sebelumnya ya, waktu berhasil melahirkan, terus kan bidan di klinik itu mau mencoba inisiasi menyusui dini. Jadi anakku tuh ditaruh di atas perut. Nah, karena anakku itu sekitar maksudnya di bawah 2,5 kilo kan agak kelihatan ini ya, masih mulutnya kecil gitu kan. Jadinya inisiasi menyusui dininya itu belum berhasil. Nah, soalnya kayak terlihat besar aja deh pokoknya. Jadinya kata bidannya nggak apa, ya udah nanti dicoba lagi. Terus udah dijahit, udah anak aku udah mandi kayak gitu kan, udah dibersihkan lah pokoknya. Terus nyampe di kamar, dia kan masih tidur. Terus nyoba menyusui itu belum bisa. Jadinya baru bisa tuh sekitar berapa jam kemudian ya. Pokoknya setelah ada bidan yang ahli memasang perekatan yang baik. Nah, itu kolostrum yang pertama itu berhasil disedot sama anakku lewat payudara sebelah kiri berarti ya. Jadi emang mudah kan ya ibu-ibu kalau gendong di sebelah kiri. Terus nah, waktu itu kan yang saat beberapa jam itu ya, bahkan sampai keesok harinya kan itu dari sore sampai ke ini ya, itu tuh katanya sih emang anak itu yang baru lahir masih punya cadangan makanan tuh maksimal 3 hari. Jadinya nggak usah terlalu khawatir. Nah, tapi yang saya khawatirkan tuh kalau lewat 3 hari gimana waktu itu kan. Ternyata berhasil merekat dan ya ampun, terasa banget ya. Maksudnya pertama kali menyusui, oh gini ya rasanya menyusui anak. Jadi pertama kali disedot, dikenyot, rasa senang ada, rasa penasaran ada, seperti itu. Jadinya terus saya di klinik itu kan ada kayak iklan ya, salah satu merek untuk daun katu gitu. Dan akhirnya saya mencoba meminumnya. Ya, itu anak saya. Nah, terus ya belilah itu sebelum pulang ke rumah kan. Kalau melahirkan normal kan cuma berapa 24 jam itu udah bisa pulang. Nah, jadinya kan kembali terus pulang. Nah, di sana itu saya mulai ya kayak kan karena ada orang tua ya, jadinya kayak mengkonsumsi sayuran, makan makanan yang bergizi. Jadi asli itu benar-benar full karena anak itu biasa bangetnya cuma di sebelah kiri. Jadi yang satu tuh kan numpuk. Pertama itu saya merasa bengkak, jadinya kayak bengkak. Nah, terus pas bengkak itu ibu saya bilang itu beli pompa karena dulu sampai demam kan. Jadinya kayak kok udah nggak enak banget. Ternyata yang kanan tuh penuh dan anak tuh kan mayoritasnya di kiri, jadinya nggak imbang kan. Jadinya saya dibeliin pumping, itu masih manual, dan pas disedot ya ampun banyak banget. Ternyata Masya Allah asli itu berlimpah hingga mencukupi anak sampai 2 tahun lebih ya kebutuhan nutrisinya, apalagi dengan diimbangi makanan-makanan bergizi. Nah, pada saat itu jadinya ASI berlimpah, saya bersyukur banget. Tapi mayoritas tuh Charlan tuh di sebelah kiri. Mungkin karena saya biasa gendongnya juga di kiri, di kanan juga mungkin posisinya kayak kurang mempelajari dengan baik. Tapi pernah sempat berhasil dia ngenyotnya di sebelah kiri, dan ya emang
bagus aja dikeluarin gitu, nggak pakai pumping. Nah berlanjut sampai waktu umur 4 bulan ya, saya sempat masuk kelas bahasa Inggris, kelas translasi. Itu kami udah tinggal di Jakarta ya. Nah Charlene tuh masih eksklusif banget, tapi ada 4 jam saya tuh masuk kelas. Nah itu saya coba pumping dan minumin, tapi kayaknya basic anaknya emang suka direct breastfeeding, jadinya ya sangat-sangat maunya langsung ke mamahnya gitu. Ya itu paling cuma sekitar 2 bulan ya. Terus saya berhasil eksklusif, benar-benar eksklusif menyusui. Itu 6 bulan full, benar-benar full. Bahkan sampai 1 tahun saya masih ASI ya. Jadi maksudnya nggak ada campuran dari entah dari susu UHT, susu formula. Jadi saya benar-benar nyampur itu. Benar-benar nggak memakai itu sampai anak 1 tahun. UHT dulu ya. Nah terus saya akhirnya kan bekerja nih teman-teman. Nah saya mulai bekerja itu saat anak itu umur 9 bulan. Nah disitu emang sempat galau nih, mana masih ini ya, saya waktu itu masih tinggal di Depok, kerjanya di Jakarta Pusat. Terus akhirnya kan saya punya pumping elektrik, lumayan bagus, jadi lumayan kenceng. Jadi anak sempet mungkin hanya 2 bulan itu masuk daycare dekat rumah. Jadi di antara pagi saya pulang kerja langsung dijemput sore. Nah di situ kan saya menyetok namanya ASI ya, ASI. Nah emang kerjanya saya kan Senin sampai Jumat, tapi kadang juga ada dinas, anak saya bawa, bahkan keluar kota, naik pesawat dan lain sebagainya. Saya selalu membawa anak saya. Jadi emang perjuangan banget, karena malam itu anak saya itu selalu menyusui langsung. Jadi kayak susah kalau misalnya dia tidak menyusui, maksudnya kasihan gitu, dia nangis kan ke malam. Terus nah berlanjut saya pindah ke Jakarta Pusat. Nah kami nyari apartemen yang memang deket kantor. Jadi dan apalagi di kantor saya itu kan ada daycare ya. Jam 8 masuk kerja, bareng-bareng ke kantor sama anak. Terus ya siang bisa nengokin, pokoknya pas ada waktu free bisa nengokin. Emang jadi fasilitas kantor memang top banget, menyediakan daycare untuk ibu yang bekerja di instansi tersebut. Nah di sana itu ya jadinya bisa berkunjung, ada kayak CCTV, bisa ditelepon dan lain sebagainya. Ya sama, saya nyetok ASI. Selain nyusuin langsung, malamnya nyusuin langsung, jadi bener-bener dia kayak bahasanya mengganti kepengenan dia ngajak mamahnya langsung tuh di malam hari. Seperti itu. Nah berlanjut sampai waktu itu perjuangan pumping pas waktu masih di Depok ya, waktu masih bukan di Jakarta itu. Jadi pas pulang kerja itu saya pas di kantor misalnya jam 10 pengen pumping, dapatnya seberapa disyukurin, terus masukin kulkas, baru pumping lagi, masukin lagi sampai pulang. Misalnya naik bus, saya pulang tuh biasanya naik bus kantor, kalau berangkatnya enggak. Terus pumping pas sana, jadi pakai alat menyusui gitu, kayak apa itu namanya ya, kayak seperti apronnya ya, jadi kayak memang menyusui jadinya seperti itu. Nah terus ini saya sambil siap-siap ya mau pulang. Nah terus kan waktu itu pakai alat pumping yang elektrik itu kan cepet ya. Sebentar ya, sambil memakai masker. Ini juga kebetulan pengen cerita karena lagi nungguin Charlene main sepeda dan jogging. Nah kita lanjut sambil jalan ya. Jadinya ya perjuangan pas saat bekerja itu menyusui, terus pumping. Terus saya itu ini ya, untuk kebutuhan ASI itu saya membeli sterilizer.
mungkin teman-teman udah bisa lihat video di yang tips MPAS itu ada sterilizer yang uap. Nah yang uap itu kan saya masih nyusuin langsung tuh, belum yang apa tuh namanya, yang pumping. Nah tapi pas semenjak kerja saya membeli yang sterilizer UV ya, yang harganya 2 jutaan. Nah itu jadi alat pumping, dot dan lain sebagainya itu di sterilizer kan pakai sinar UV. Nah sebenarnya di kantor ada juga, di klinik, di daycare juga ada, jadi memang komplit juga ya di kantor. Nah tapi kalau saya punya sendiri di rumah, nah jadi biar AC tetap steril. Nah mau tahu nggak, kalau saya tuh dulu biasanya pakai tempat penyimpanan yang botol yang tutupnya biru, teman-teman bisa cari sendiri mereknya. Tapi ada juga sih beberapa teman kantor itu yang pakai plastik. Nah mungkin kalau saya sih lebih efisien, bukan efisien, lebih hemat. Yang botol kan tinggal dicuci, masukkan sterilizer, dan seperti itu. Mau ini kah? Beli ini Koko Crunch. Ini dompetnya. Nah lanjut ya. Jadi perjuangan sampai 1 tahun pertama seperti itu. Pas berhasil masuk ke 1 tahun pertama lewat, saya berani mencoba UHT. UHT kalau nggak salah waktu itu ada. Nah itu dimasukin di dalam dot gitu aja sih, karena saya nggak nyoba susu formula, takut kurang cocok. Jadi pakainya susu UHT yang dimasukkan ke dalam ke dalam dot. Nah selanjutnya itu di susu UHT, maksudnya paling sehari itu paling 2 kali aja, sisanya tuh masih direct breastfeeding ataupun diimbangi dengan yang pumping, hasil pumpingan yang kalau lagi di kantor ngepumping. Terus ya udah sih kayak gitu jadinya. Semenjak 6 bulan kan emang udah MPASI juga, jadinya pokoknya ASI itu jalan terus sampai 2 tahun 3 bulan. Di MPASI mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di Instagram Little Charlen, ada beberapa menu-menu MPASI. Nah perjuangan ya gimana sih pas lagi dinas ya. Iya perjuangan banget sih sebenarnya, karena kan juga saya masih keluarga baru, maksudnya kerja baru. Nah itu ya ngepumping di tengah-tengah lagi ada kerjaan misalnya seperti itu, terus lagi dinas saya selalu bawa Charlen keluar kota dan lain sebagainya. Perjuangan banget sih, tapi jadi menciptakan bonding. Dan Charlen alhamdulillahnya berwawasan luas, ikut mamahnya naik pesawat, ikut naik kereta, ikut kesana kesini, main ke daycare, dan alhamdulillahnya anaknya juga anteng. Nah asal kita ada stok ASI, terus pulang ketemu langsung direct breastfeeding, bermain mengajaknya dan lain-lainnya itu, jadi tetap ada gitu seperti itu. Nah teman-teman mungkin ini ya, kita harus berpikiran itu jangan hanya dari sudut pandang sendiri ya. Nah misalnya saya kan ibu bekerja, tapi jangan salah, saya juga selalu berusaha memberikan ASI eksklusif, ASI terbaik buat anak. Jadi bukan hanya yang di rumah saja yang bisa seperti itu, ataupun sebaliknya. Jadi jangan misalnya kayak saling sentimen gitu kan, padahal kalian misalnya belum tahu kan, soalnya ibu yang di rumah tangga udah berjuang seperti apa, ibu yang nyambi bekerja berjuang seperti apa, seperti itu. Tapi saya tuh selalu percaya ya kalau ASI itu, apalagi yang dari ibu langsung, itu membawa banyak manfaat. Nah manfaatnya kan besar banget ya. Jadinya apalagi kalau saya kasih tips nih,
kalau kita menyusui dari 0 bulan sampai selesai itu kita kasih mata kita tuh memandang mata anak, karena itu membuat anak tuh cepat mengingat sesuatu, memorinya bagus dan ada interaksi sama ibu. Jadi jangan menyusui tapi kita nonton film lain gitu atau apa, atau main pokoknya tidak fokus ke anak. Iya, payudaranya di anak, tapi kita hatinya tuh kalau liatin handphone, liatin apa seperti itu kan. Kalaupun saya pernah melakukan sesuatu, mungkin saya mengevaluasi terus, tapi saya selalu usahakan banget itu waktu yang eksklusif, benar-benar saya tuh fokus waktu menyusui. Ini sambil jalan, ini jadi video live. Ini sekalian lihat ya kondisi apartemen. Sedikit di luar itu juga nanti mungkin mau cerita pengalaman tinggal di apartemen seperti itu. Ini sambil jalan. Nah ini tuh kami tuh ya mau beli apa sih namanya, Coco Crunch. Jadi semenjak anak udah di sapi tuh dia suka makan Coco Crunch pakai susunya. Sebenarnya keberhasilan saya menyusui hingga 2 tahun itu ya dibantu keluarga juga. Jadi perjuangan dari saya, terus suami, orang tua, dukungan orang-orang terdekat itu memang membuat kita sangat semangat. Maaf mungkin agak ke stop sedikit. Nah ini sekalian di sini. Jadi saya sangat berterima kasih atas dukungan keluarga. Selain support banget, karena kan kalau ngajak anak saat kerja, saat apa itu kan butuh ada yang nganterin, ada yang nungguin sebentar. Bahkan kalau dinas ya atau apa, anak kan selalu dibawa. Nah jadinya memang saya tidak melupakan perjuangan keluarga. Saya mau kalian beli ini. Jadi kayak papanya Charlene support untuk breastfeeding, mantap kan? Kalau yang ini, nah, iya, habis kan? Boleh juga. Oh iya, kalau untuk ASI itu membangun antibodi anak ya, jadinya kalau pencernaan anak tuh juga bagus. Alhamdulillahnya Charlene tuh nggak sembelitan, jadi kayak lancar. Mungkin karena pijit ilu juga, terus ditambah konsumsinya ASI. Ayan. Nah gitu jadinya kan seperti itu. Terus ASI itu dan juga dapat membuat ibunya sehat, mencegah, kalau katanya artikel ya, mungkin dari kesehatan saya kurang paham, tapi bisa mencegah kanker payudara. Jadi manfaatnya besar untuk ibu dan anak. Nah itu juga karena untuk ASI, selalu mengejar ASI itu, makanya saya pindah ke apartemen. Terus ya tinggal, nah semenjak pandemi kan, waktu itu pandemi mulai
mulai kayak PSBB itu kalau nggak salah Maret ya. Karen waktu itu Maret, Mei, itu masih 21 bulan. Selain sisanya itu di daycare Kemlu, terus jadi sekarang kan sudah di rumah aja tuh, jadi 3 bulan memaksimalkan masa-masa menyusui 2 tahun hingga 2 tahun dulu itu di masa pandemi ini, dan sampai sekarang kan masih PSBB, jadinya ini sih maksimal, dan bersyukur aja masih bisa menemani anak di masa usia dininya. Jadi selain ASI, saya kan juga punya tips dan trik khusus yang membuat anak tertarik untuk mencoba berbagai hal. Terus kita mungkin nanti di tips-tips berikutnya, kalau ini kan masih seputaran ASI. Terus ASI itu murah ya, jadi tetap semangat terus yang baru menyusui dari 0 bulan. Nah, karena murah, tapi bukan kayak murahan gitu ya, kita nggak makan makanan bergizi, tetap harus makan bergizi, bisa diimbangi dengan buah, sayur atau vitamin terkait. Tapi kalau dari makanan aja udah cukup, menurut saya sih udah lumayan. Selain ya diimbangi dengan MPASI anak juga yang seimbang gitu. Ini kami baru keluar dari lift, nanti sebentar saya akan melanjutkan lagi di dalam unit kami ya. Nah, lanjut ceritanya ya. Jadi perjuangan tadi kan dukungan keluarga juga, terus ini ada jalan di sini. Nah, terus berlanjut proses di saat kayak apa sih nggak enaknya gitu kan. Nah, pertama menyusui itu saya ingat banget ya, kayak karena baru pertama itu kan ada kayak perih-perih gitu ya. Terus saya baca artikel cara menghilangkan perihnya itu kita kayak mengoleskan ASI lagi, jadi kayak cepet sembuh. Nah, terus lama-lama kan terbiasa sama dikenyot anak ya, jadinya nggak terasa udah 2 tahun aja gitu kan. Dulu tuh perjuangan saya juga ini ya, pas 1 sampai sekitar 8 bulan tuh saya tuh belum berani nyusuin sambil tidur. Selain karena baca-baca atau dapat berita banyak kayak kejadian ketutup hidungnya bayi, jadinya anaknya meninggal seperti itu. Jadinya saya dulu tuh masih kayak kalau tengah malam dia pengen nenek, saya sambil duduk ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus ya perjuangannya gitu sih sampai 8 bulan. Terus ibu saya bilang coba sambil tiduran. Nah, saya nyoba, oh ternyata enak juga, dan anak kan sudah nggak terlalu ini ya, sudah nggak terlalu kecil, jadinya cukup aman untuk secara tidur. Oh, dia ada lagi minta Koko Crunch ya. Sebentar ya, kita ambil Koko Crunch dulu. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau semenjak udah selesai MPASI itu makan Koko Crunch. Dibuka. Coba kita taruh sini ya. Nah, kedengeran nggak ya teman-teman saya sambil buka ya? Jadi itu kan saya baru bisa menyusui sambil tidur itu pas Ayen tuh 8 bulanan.
dan ngerasa enak aja sih, jadi sambil tidur nggak perlu dikasih bantal, jadi saya yang dibantal. Anak saya emang terbiasa tidur tanpa bantal ya, terus sempat dikasih bantal untuk yang kayak mencegah kepala peyang-peyang gitu, tapi sebenarnya naturally untuk anak-anak kepala itu kalau bisa tidak usah pakai bantal, nanti bentuk kepalanya itu jadi sempurna gitu. Jadi pertama pas Anusa pakai bantal itu kan kayak kesannya, duh aman nggak ya? Ternyata aman, dan pintar-pintar ngatur posisi aja biar nggak hidungnya itu nggak tertutup. Jadi tapi saya nggak tahu ya kalau pengalaman dari 0 bulan gimana, tapi saya baru melakukan itu di umur 8 bulan. Cukup lama ya, baru bisa tidur nenek sambil tidur tuh di umur 8 bulan. Nah selanjutnya kita mau masuk ke cerita enak gak enaknya. Kadang tuh ya karena ngejar berat badan, Aing tuh waktu pas masih ASI banget itu langsung kayak gembem gendut dan minta menyusui itu kayak 2 jam sekali gitu. Apa nggak capek gitu kan ya? Tapi kan pas anak masih kayak 1-3 bulan tuh kayak masa dia itu banyak tidur siangnya. Kalaupun bangun tuh nenek tidur, apalagi kalau sampai benar-benar ke bagian yang berlemaknya, kan ada yang masih berisi protein dan berlemak kalau tidak salah seperti itu ya. Jadinya berlanjut sampai yang itu kan ya. Nah asi yang ada yang kayak nggak kental sampai kentalnya itu, kalau kental tuh katanya yang bagian berlemaknya. Jadi kalau untuk berat badan tuh kalau bisa nyusui sebelah sini sampai sebelah satunya sampai habis, baru pindah ke sebelah satunya. Tapi kalaupun ini nggak sampai selesai, bisa yang sebelah satunya tuh dipumping. Itu berdasarkan apa yang saya baca. Saya sambil ngemis sebentar ya. Kalau ada yang nanya pernah nggak sih digigit? Tentunya pernah. Tapi kalian tuh bukan termasuk orang yang menggigit tanpa alasan. Berdasarkan apa yang saya amati, saya lihat kalian tuh menggigit tuh kalau misalnya kita tuh kayak sambil lagi lihat yang lain, sibuk main HP, tapi diusahakan memang kayak fokus ke dia, jadinya dia nggak akan menggigit. Soalnya ada yang kan yang ibu-ibu cerita tuh katanya digigit. Nah kalau ini sebenarnya kalau kita perhatiin dan kita tanggapin apa yang diomongin walaupun belum jelas ya, itu tuh nggak gigit. Maksudnya bukan ngomong kayak keinginannya tuh kayak diperhatikan tuh dia nggak bakal gigit. Cuma kalau kayak sedikit nggak perhatian ke dia, sedikit arahnya mukanya kemana, itu malah digigit. Pengalaman sih, tapi nggak terlalu sering. Cuma pas udah gede ini aja kan giginya semakin banyak ya. Itu tuh jadinya itu udah kayak pas 2 tahun tuh kayak dia pengen langsung nyapi. Di hari pas pertama setelah 2 tahun itu saya coba menyapi dengan satu teknik yang misalnya biarin aja anak nangis nanti lupa tinggal digendong tapi karena nge-video call ke ibu terus dikiranya nggak tega, dibiarin aja. Dan saya juga menemukan kayak pendapat di forum ibu-ibu ya yang ada dokternya juga tuh ngomong kan kayak menyapu itu bukan langsung yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya harus dipersiapkan. Kita tidak menawarkan lagi untuk memberikan ASI, tapi bahasanya itu kalau anak masih minta ya kita kasih, tapi memang kita ngurangin dengan cara mengalihkan dengan ngajak anak main ini atau menyibukkan dia dengan berbagai macam mainannya seperti bukunya, puzzle-nya, atau sepedanya, atau kudanya, atau main perosotan dan lain-lain. Jadi emang kayak untuk menyapu itu butuh trik sendiri, tergantung masing-masing anak juga melihat kondisi bagaimana. Ada yang siang dulu selama seminggu tidak nenek tapi malam masih, terus besoknya latih sedikit-sedikit malam dikurangin, lama-lama berhasil.
saya juga diimbangi dengan ini ya, sugesti. Benar yang sugesti kita kayak jadi kayak menanamkan kepada anak kalau kamu itu sudah besar, neneknya udah kempes lah atau apa, jadi sudah tidak nenen lagi, minum pakai gelas. Dan itu kalau di saya baru berhasil di 2 tahun 3 bulan, karena memang saya tidak memulai menyapih dari misal 18 bulan atau berapa bulan, jadi kayak memang masih 2 tahun pas. Karena saya juga sempat kayak pengen mengganti utang selama saya di jam kantor, misalnya saya lama nggak ketemu langsung kayak gitu kan. Koko Crunch. Nah, menyapihnya itu nanti mungkin saya akan buat video singkatnya ya, tips and triknya. Tapi kembali lagi kalau ada ibu-ibu yang mau di 2 tahun pas, mungkin saya saranin bisa mulai dari 2 tahun 2 bulan, bukan menyapih itu berhenti langsung ya, tapi kayak teknik mengalihkan anak, memberikan sugesti kalau sudah besar. Nah, pas pertama berhasil di 2 tahun 3 bulan tuh ya, kalau nggak salah tepatnya 2 tahun 3 bulan 5 hari itu tuh pas pagi-pagi. Jadi 2 hari sebelum benar-benar selesai dia menyusuin itu, saya memang pas pagi sampai siang nggak mau nyusuin, pokoknya tanpa alasan apapun. Tapi bukan sampai dia nangis, tapi dengan mengalihkan membaca buku DLL, tega nggak tega sampai dia akhirnya tidur sendiri siang tanpa menyusui. Lanjut lagi di 1H-1-nya seperti itu, walaupun kayak masih pengen, tapi kita benar-benar kayak ngajak yang main yang lain. Terus sugesti kamu sudah besar gitu kan ya, nggak kayak gitu sih, maksudnya kayak udah besar, sudah tidak neneng lagi ya. Jadi perut belum ini, belum pup. Nah, terus kalau ada yang nanya pumping yang enak tuh apa sih? Kalau boleh saya jujur ya, kalau tahu elektrik itu enak, cepet dan nggak bikin capek tangan atau apa, saya dari yang belum lahir pun saya akan stok yang elektrik. Karena mungkin tipikal saya yang ada males kalau yang terlalu manual kayak gitu kan. Tapi ada juga loh, saya ini waktu di ruang menyusui terus di plat kantor saya itu ada ibu-ibu tuh nggak pakai pumping, tapi dia berhasil kayak pumping pakai tangannya sendiri itu banyak malah, dan dia katanya malah nggak terbiasa pakai pumping walaupun manual atau elektrik. Beda sama yang kayak saya kan, yang pakai tangan tuh malah kayak keluar cuma takutnya kayak bikin mampet saluran asinya. Nah, tapi ada ibu-ibu yang berhasil, jadi memang kayak teknik yang di buku pig itu beneran berhasil. Kalau tangan disimpan di wadah, masukin tempat, jadi penyimpanannya tuh sama, jadi masukin di kulkas. Itu kalau misalnya untuk dipakai lebih lama bisa ditaruh di freezer ya. Lebih bagus lagi kalau kulkasnya tuh nggak dicampur. Makanya saya sempat di Depok beli dua kulkas 2 pintu, jadi freezer itu emang khusus ASI. Terus cara angetinnya bisa pakai gelas isi air panas dimasukin, atau saya tuh dulu punya ini ya, masih punya sih sekarang, kalau teman-teman mau beli ada di Shopee saya, barang bekas ya, tapi saya emang jarang pakai. Jadi kayak alat gitu, ada suhunya, jadi kayak temperasi berapa, suhu berapa, jadi biar pas, kayak kalau salah 40 derajat. Nah itu tinggal dimasukin botolnya ke dalam situ, tunggu berapa saat itu udah hangat, baru cocok dimasukin ke dotnya anak. Tapi kalau Ayu nggak mau pakai dot, itu biasanya bisa pakai ini loh, segelas aja, jadi pakai sendok digelasin, jadi kayak melatih anak tuh nggak ngedot ya, itu seperti itu caranya.
kayak tadi yang saya bilang, pumping pakai tangan tuh saya benar-benar pengucurannya tuh kayak benar-benar pumping, dan itu bahkan lebih penuh daripada yang pakai alat manual atau elektrik. Saya juga heran tuh, waktu itu saya mau belajar tapi mungkin karena udah telat nggak dari. Mungkin kalau nanti punya anak kedua, pengennya belajar dari kayak bidan yang profesional, kayak pumping pakai tangan. Jadi benar pumping pakai tangan tuh keluar. Pernah lihat gitu kan? Ya walaupun nggak lihat secara jelas tapi kayak muncrat. Dan saya pernah mencoba itu, memang muncrat, cuma karena nggak biasa kayak malah bikin mampet gitu deh. Mungkin kalau teman-teman yang tahu dari segi kesehatannya ya bisa diceritakan di via DM atau apa gitu kan. Sambil saya ini kan sesi dokumentasi menyusui ya, jadi saya sambil ingat-ingat juga. Mungkin kalau sempat saya mau nulis di blog, tapi semoga aja nggak terlupa masa-masa momen emasnya itu ya. Pernah nggak sih seret? Tentu pernah. Jadi kalau saya makannya mungkin waktu itu nggak terlalu bergizi, bisa jadi itu mempengaruhi keseratan ASI ya. Terus kalau kurang minum air putih, bisa jadi itu bisa jadi membuat seret. Jadinya sebisa mungkin ibu-ibu yang menyusui itu minumnya banyak, 8-10 gelas atau bahkan lebih, karena kan ASI kandungannya air. Kalau air kita tercukupi, makanan bergizi itu buat penuh. Kalau penuh tuh pas dikenyot itu enak, tapi kalau yang agak seret, anaknya mau nyusuin terus, nah itu yang jadi kayak bikin gak nyaman aja sih. Berhasil menyusui meskipun sudah kerja itu kayak prestasi buat saya sendiri. Bahkan entah adanya pandemi ini, sisi positifnya kalau saya ambil untuk saya sendiri, saya bisa menyusui langsung, menemani anak sampai menyapih dengan baik, ya cukup terharu ya. Sebenarnya saya ingat ya mau menanyakan apa lagi terkait mungkin seputar ASI ya. Oh iya kan, kalau katanya ibu-ibu kan juga ada ya, misalnya anak sakit, kalau yang anaknya di bawah tahun, ibu-ibu itu minum obatnya, anaknya itu akan kayak nyerap obat itu dari ASI. Saya sebenarnya kan karena bukan dari ahli kesehatan, kurang tahu kebenaran itu, tapi kalau kita percaya itu, apapun yang saya dengar kan, apapun yang ibunya makan tuh bisa dirasakan anak, dan bisa jadi kalau kita yang minum obat memang ada dampak ke anaknya, bisa jadi, tapi kurang tahu ya, maksudnya seperti itu. Ada meongnya anak saya. Terus sih saya juga mikir ya, kalaupun peraturan kalau kerja itu kan biasanya cuma 3 bulan cuti, mungkin saya harapannya sih kalau berapa tahun ke depan tuh harusnya ini ya, untuk ibu melahirkan tuh 6 bulan cutinya, biar memberikan ASI eksklusif yang maksimal. Walaupun saya sebenarnya waktu pas anak saya Caroline itu saya memang belum bekerja secara formal atau karir, jadinya memang masih menyusui full. Tapi ya kayak saya itu salah satu yang support kalau bisa cuti ibu melahirkan tuh 6 bulan gitu kan. Tapi nggak tahu ya, tergantung yang pengambil kebijakannya. Sama ini sih, tadi kan udah ya tips and triknya itu. Kalau saya sih, pengalaman saya nggak pakai bantal menyusui, mungkin saya sedikit menyesal. Saya nggak tahu juga sih rasanya beda nggak sama pakai bantal biasa. Nah,
kalau misalnya menggunakan bantal menyusui bisa membuat bentuk payudara itu nggak terlalu tertarik anak tuh, saya rekomendasikan ibu-ibu yang mau melahirkan atau yang sudah menyusui pakai aja, atau nggak pakai bantal yang kayak kecil-kecil ini ya, kalau untuk menyangga anak biar nggak terlalu ke bawah. Saya sih nggak, sejujurnya nggak pernah yang nyusuin pakai gendongan, tapi prefer banget kalau kita tuh kayak punya bra-bra itu yang memang menyusui yang tinggal dibuka, ada kancingnya atau pakai resleting atau sebagainya. Terus bajunya itu juga ada kancingnya, jadi saya dulu tuh kayak kesusahan kalau menyusui kalau nggak ada kancing depan atau nggak resleting depan baju, soalnya kan itu memudahkan banget ya buat ibu-ibu pakai apron tinggal buka nyusuin. Kan ada juga tuh yang modelnya dari samping itu udah kayak tinggal dibuka, banyak sih sekarang model, jadi memudahkan untuk ibu-ibu. Nggak tahu ya kalau zaman dulu menyusui gitu tuh pakai apa kan. Dapen. Kalau keinginan untuk menyapih sebelum 2 tahun tuh nggak ada. Jadi saya memang targetnya tuh minimal 2 tahun, maksimal 3 tahun lah. Kalau ada yang menyampaikan alasan tertentu karena lagi hamil, karena ibunya sakit, itu tergantung nanti apa yang disampaikan oleh tim kesehatan ya. Tapi sebenarnya kalau kita meskipun hamil, kita percaya kalau kita bisa tetap memberikan ASI dan mencegah biar nggak kontraksi, kenapa enggak gitu kan, menyelesaikan ASInya juga selama 2 tahun. Tapi setiap ibu anaknya kan berbeda. Selama ini saya juga nggak tahu kenapa banyak yang berpendapat kalau ibu hamil harus menyapih anak yang sebelumnya, yang misalnya kayak kesundulan ke apa itu ya, nama di tempat daerah teman-teman semua kan ya kan, jadi bisa punya anak hamil lagi saat anaknya masih menyusui. Kayak suami saya sendiri sih katanya pas dulu kecil, kata ibu mertua itu udah nggak suka lah dirasa hasilnya, jadi disapi, atau entah kata dokternya harus disapi, kurang tahu ya sebenarnya. Terus terkait menggosok gigi ASI ya, kalau saran saya memang dari ini kan ada video channel dari 0 bulan ya, entah pakai kain kasa hangat atau pakai yang cocok untuk bayi dari 0 bulan yang bahannya alami, itu bersihkan giginya, bersihkan ininya, gusi-gusinya, karena kan ASI tuh kadang nempel di lidah tuh penuh ya, kayak lemak-lemak putihnya itu bisa di ini. Maaf ya tadi itu sempat terputus karena handphone tertulis sudah panas, jadinya udah cukup lama mungkin tadi. Ini saya baru selesai makan, nah selesai masakin Charlen juga. Saya mau berlanjut kayak kita tanya jawab, bukan tanya jawab sih, kayak bahasanya hal-hal yang suka muncul di pertanyaan, suka muncul di pikiran juga. Duduk di atas kuda. Dulu ya waktu saya awal masih di klinik melahirkan itu, bidan, sebenarnya calon bidan waktu itu ada yang masih yang magang-magang gitu tuh ngajarin cara pijat payudara dan diolesin dengan baby oil terus air hangat. Nah sempat beberapa hari itu rutin, terus mingguan, terus lama-lama nggak rutin. Padahal menurut saya itu sangat bermanfaat kalau ibu-ibu mau rutin melakukan pijat, karena itu kayak menstimulus
terus menjaga bentuk seperti itu. Nah, karena saya nggak rutin, mungkin kalau yang nonton ini bisa mencoba rutin untuk pijat. Kan biasanya kan kalau kita habis melahirkan entah di rumah sakit, klinik atau puskesmas atau bidan, kayaknya tuh akan ada kayak tips-tips memandikan bayi, bukan tips sih, kayak praktik memandikan bayi, terus cara pijat, cara ngebedong, cara melekatkan ASI. Nah itu seru banget ya kayaknya. Oh iya, kalau waktu saya naik pesawat atau kereta atau angkutan umum ya apron itu sangat dibutuhkan. Dulu saya kalau nggak salah punya saya itu dari kado ya, jadi bermanfaat banget sampai 2 tahunan. Cari yang kalau bisa yang bahannya itu sejuk, jadi anak gak kepanasan di dalam situ, tipis tapi tidak transparan dan agak lebar, jadi bisa menutupi sampai kaki-kakinya kalau masih cukup ya. Kalau kesulitan selama menyusui apa ya? Mungkin sulitnya tadi seperti saya sampaikan, kalau misalnya bajunya itu nggak mendukung. Kalau bajunya nggak mendukung, nggak ada kainnya itu sulit. Nah kalau kalian kayak jalan-jalan ke tempat rekreasi, ke kantor-kantor atau ke mall, itu sekarang tuh speciality-nya itu ada ruang menyusui, ruang ganti popok, dan itu sangat membantu ya. Jadi kayak misalnya saya pernah ke Janggelan, Taman Safari, mall, itu tuh sudah ada komplit gitu loh ruang menyusui. Jadi memang memudahkan ibu-ibu yang mau menyusui, paling kayak 15 menit, 20 menit sampai anak tertidur. Kalau di ya dulu sih saya sempat bawa Caren tuh, kalau di busnya nyusuin, pesawat nyusuin, di kereta nyusuin. Kalau berangkat kantor sebelum menitipkan anak di daycare kantor tuh juga berangkatnya juga nyusuin. Jadi anak pas sampai sana tinggal main sama teman-temannya, bersosialisasi. Apalagi ya yang belum? Sama ini ya palingnya. Kalau anak ada luka atau kayak mulai merah-merah itu karena nggak tahu apa ya, itu biasanya tuh kalau saya dulu menyembuhkannya tuh pakai ASI aja, jadi nggak pakai salep atau apa. Jadi ASI itu selain manfaat tadi yang saya sudah sebutkan, dia itu manfaat juga kalau menyembuhkan kayak gatal-gatalnya anak di muka itu sembuh kan, terus mengeringkan, cepat mengeringkan. Jadi ASI itu juga sebagai obat dari segala obat untuk anak, bayi sampai balita ya kalau bagi saya. Sama kalau anak mungkin demam atau apa, dengan ASI dia bakal kenceng banget tuh menyudutnya. Tapi nggak apa-apa, kita memang harus banyak minum air putih, makan makanan bergizi biar anak cepat prima lagi, karena antibodi yang terkandung dalam ASI itu sangat bagus. Nah seperti itu. Nah ada juga sih cerita gini ya, misalnya benar nggak sih ASI itu KB alami? Kalau bagi saya benar, karena saya itu nggak menstruasi itu kalau nggak salah 14 bulan atau 15 bulan. Itu sesuatu yang wajar, itu bukan penyakit atau apa. Tapi itu ini ya, dimana ASI itu ada hormon yang keluar yang menahan kayak sel telur itu kayak jadi ini ya, seperti itu. Jadi kalau nggak salah tuh di forum ibu-ibu itu sempat nyebut kalau anak tuh minum sampai misalnya maksimal 4 jam itu masih rutin direct breastfeeding itu, dia akan kayak mempengaruhi ibu itu untuk jadi mengeluarkan KB alaminya. Jadi banyak ya kasus-kasus yang kok belum menstruasi udah segini. Saya pun merasakan itu. Selain manfaatnya ya, breastfeeding kan manfaatnya banyak. Kita juga menghemat ini loh, malah kayak membalut gitu.
aja menyusui itu tanpa stop. Kalau malam tuh benar-benar tidur kenyot sedikit cekeket gitu dia kayak gitu kan, menyusui aja terus diam. Terus kadang lama banget kan kita pegel tuh ya mau gimana lagi ya. Kalau bisa sih kayak sedikit kita buat itu lepas ya, apalagi kan tidurnya enak, tapi kalau masih nyangkut terus ada giginya tuh kan kayak ketahan. Nah, bagi ibu-ibu yang misalnya payudaranya itu terbilang datar, bisa mencoba alat-alat kayak nipple puller tuh banyak ya mereknya, kalau bisa beli yang bahannya itu bagus. Nah itu tuh kayak menstimulus untuk ini loh, memajukan puting. Kalian makan dulu. Nah, Charlie lagi makan, dia datang ke sini tapi dia belum pakai baju, jadi mamanya nggak mau masukin ke video. Jadi nipple puller tuh kan digunakan tuh, jadi memang selain menstimulus kan sebelum di nenenin ke anak kayak gitu ya caranya. Tapi saya bundar, bundar, tapi saya kalau tidak bundar, bukan, tapi Charlen. Sorry ya, sedikit ini iklan. Ya jadi nipple puller itu paling ada mulai 20.000 sampai 99.000-an. Sebenarnya pakai pumping juga bisa ya untuk menarik keluar. Tapi kalau yang nggak biasa bisa pakai yang puller itu. Ada nggak sih perubahan bentuk payudara setelah menyusui atau? Pastinya ada ya. Kalau teman-teman lihat di Instagram juga kan yang kayak kartun-kartun gitu kan menunjukkan perubahan dari sebelum punya anak sampai sudah punya anak, pastinya ada. Tapi sebenarnya saya belum menemukan ya apakah bisa kembali ke seperti semula dengan misalnya berolahraga, makan yang sehat atau apa. Tapi tentu kan ada sisi positifnya, menyusui dengan baik, mencegah penyakit, dan berhasil ini maksudnya menyusui anak sehat, walaupun misalnya efeknya seperti itu kan tidak masalah. Kalau rekomendasi bra menyusui banyak ya sebenarnya, tergantung teman-teman. Tapi ada juga loh yang ibu-ibu tuh nggak mau pakai bra menyusui, maunya yang langsung, soalnya dia kayak agak risih untuk ngebukanya, untuk pakai resletingnya atau pakai kancingnya gitu. Tapi kalau saya memang biasa yang itu. Kalau perawatan ya bisa di salon ya ada, atau enggak pakai apa sih namanya, scrubbing ada dijual online. Di perkantoran pun juga ada ya sebenarnya ruang-ruang menyusui. Jadi kalau kita mau ngurus paspor itu udah ada loh, ada selain ruang main anak juga tempat menyusui. Jadi perkembangan zaman now itu sangat memudahkan ibu-ibu untuk menyusui anaknya langsung walaupun lagi di luar. Kalau nyuci sih dulu saya sempat pakai yang alat-alat pumping sama dot-dotnya tuh nyuci pakai sabun khusus untuk anak-anak bayi. Tapi semenjak Charlen sudah lebih dari 1 tahun ke atasan lah ya, pokoknya sudah kayak nyampur aja, yang penting higienis kayak gitu sabun cucinya. Dan masuknya sterilizer itu bermanfaat, tapi punya Charlen sudah dijual.
sedikit ya, kalau anak udah tumbuh gigi dibersihkan, rajin dibersihkan meskipun hanya bekas ASI, karena sempat nggak dibersihkan jalan tuh kayak mulai gigis atau keripis gitu, tapi belum parah ya, masih, jadi kalau tersenya masih giginya utuh. Jadi tapi kalau misalnya nggak dibersihkan rutin itu berdampak, apalagi kalau ditambah dia makan makanan yang manis-manis, anak-anak makan yang manis-manis. Pernah juga sih kalau kayak dicakar-cakar sedikit kalau kukunya panjang ya, jadi itu mungkin kesalahan orang tuanya juga kalau kita nggak motong kuku ya, motong kuku anak. Kalau jadwal ASI saya ya, ASI biasanya Caren tuh ya kalau bangun, ini yang kita 1 tahun aja ya, bangun, nenen, mandi, makan pagi, misalnya nenen, main, mau tidur siang, terus main lagi atau belajar, baca buku DLL, itu baru nenen, baru makan malam, terus main, terus nenen pas tidur. Paling kalau pas tidur kalau udah besar, agak besaran itu 2 kalian gitu, tapi kadang lama ya, dia tuh kayak udah nyaman, masih nyangkut gitu loh, jadi terasa banget waktu itu. Kalau saya sih pumping ya nggak pinjam-pinjam, pumping kan pumping sendiri, cuma kadang yang pinjem-pinjem itu tuh ini chargernya pumping elektrik. Jadi di kantor itu satu biro tuh kayak ibu-ibunya tuh pada pakai salah satu merek. Nah biasanya kalau ada yang nggak bawa kan pinjam, dan saya pun juga demikian. Yang saya rasakan dengan langsung ya, anak tuh semakin cerdas, tapi yang mungkin yang nggak juga, tergantung stimulusnya masing-masing dan perkembangan anak masing-masing. Tapi tulang anak yang saya lihat sampai saat ini tuh tulangnya tuh kayak kuat banget, bahkan kalau kena kepala itu sakit, terus neken perut itu sakit kayak gitu kan, kalau senggol gitu loh, tulang anak tuh kuat. Kalau masih hamil pun butuh kayak makan makanan bergizi aja, bersiap untuk menyambut sang buah hati dengan menyiapkan ASI terbaik, seperti itu. Lagi ya pengalaman seperti itu. Jadi dari saya sebelum bekerja sampai masa pandemi ini, banyak sekali pengalaman menyusui yang bervariasi. Kita sebagai ibu kan sudah berusaha memaksimalkan dalam memberikan nutrisi terbaik anak. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur pertumbuhan anak optimal, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada seperti video-video lain, tema-tema lain, saya akan membuat tema khusus untuk membahas kayak dokumentasi perkembangan anak saya. Siapa tahu menjadi inspirasi bagi yang nonton video ini. Karena ini udah mau jam 9-an dan mungkin saya mau melipat pakaian atau sebagainya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar semakin berkembang. Sampai jumpa para penonton channel Little Charlen. Jangan bosan-bosan menonton kami. Terima kasih.